Kalau sudah siap, berarti singkirkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi kita hari ini dan simpan alat peran kita, yaitu pulpen, buku, serta laptop atau HP yang telah Ibu pesan kemarin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya kepada ketua kelas. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, sangat penting ya kalau berdoa, karena sebelum mulai pembelajaran kita harus berdoa agar apa yang kita terima hari ini bisa kita serap. Nah, baik, Ibu akan absen. Yang pertama Tula. Hadir, Bu. Mano. Hadir. Alhamdulillah hadir semua hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengulas kembali materi yang minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat materi tentang minggu kemarin? Masih. Silakan Mano. Materi genetik, Bu. Seperti apa itu materi genetik? Materi genetik adalah suatu warisan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, seperti warna kulit dan jenis rambut. Tepat sekali, beri aplaus kepada Mano. Nah, tepat sekali seperti yang dijelaskan oleh saudara Mano, karena materi genetik itu merupakan materi warisan dari orang tua kita kepada kita, dan kita nantinya kepada generasi kita selanjutnya. Nah, materi genetik ini berasal dari sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu, di mana dia akan bertemu dan akan membuahkan kita, sehingga kadang warna kulit kita, mata kita juga sama seperti orang tua kita, karena itu merupakan warisan dari orang tua kita. Nah, jadi Ibu hanya kasih motivasi pada kalian, di mana saat kita menemukan orang-orang yang memiliki warna kulit ada yang gelap, yang coklat, ada yang hidung pesek atau mancung, itu bukan berarti kita saling mengejakan, tapi kita harus saling menghargai antara satu sama lain, karena itu merupakan warisan dari kedua orang tua kita kepada mereka. Nah, pada materi genetik ini, pada makhluk hidup, apa saja sih materi genetik yang ada pada makhluk hidup? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ya, silakan Kila. Kromosom, gen, RNA, dan DNA. Nah, tepat sekali. Jadi materi genetik pada makhluk hidup itu berkaitan erat dengan DNA, RNA, dan kromosom. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membaca tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dan struktur gen berdasarkan kajian literatur yang didapat. Yang kedua, siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi dari kromosom dalam pewarisan sifat berdasarkan kajian literatur yang dengan tepat. Kemudian yang ketiga, yaitu siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi DNA berdasarkan kajian literatur dengan tepat. Yang keempat, yaitu siswa mampu membedakan antara kromosom, gen, dan DNA berdasarkan kajian literatur yang tepat. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita tentang kromosom gen, Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok, yang dimana kelompok pertama yaitu Tula, kelompok kedua yaitu Mano. Dimana kelompok Mano dia akan membahas tentang gen, sedangkan kelompok Tula yaitu dia akan membahas tentang DNA. Nah, sebelum memulai, Ibu akan membagikan LK kepada kalian. Silakan ke masing-masing kelompok ke sini. Baik, sebelum memulai, Ibu ingin menyampaikan bahwa metode yang akan kita gunakan hari ini yaitu metode ceramah, diskusi, serta presentasi. Jadi yang pertama, Ibu akan metode ceramah, yaitu Ibu akan memaparkan sedikit tentang kromosom. Jadi kromosom ialah benda-benda halus seperti kumpulan benang yang berfungsi untuk membawa dan menerima informasi pada makhluk hidup. Nah, kromosom ini memiliki jumlah yang berpasang-pasangan yang sering disebut dengan homolog kromosom. Ada yang tahu homolog kromosom? Saya, Bu. Ya, silakan. Kromosom dengan bentuk, ukuran, dan komposisi yang hampir sama karena berasal dari individu yang sama. Tepat sekali. Jadi kromosom homolog merupakan bentuk dan ukuran yang sama karena berasal dari satu individu yang sama, sehingga dia dikatakan sebagai kromosom homolog. Nah, sering disebut sebagai kromosom homolog ini sering juga disebut sebagai genom dan ploid. Nah, itulah pengertian sekilas tentang kromosom. Kemudian Ibu akan masuk pada struktur kromosom. Ada yang tahu apa saja tentang struktur
dengan perhatikan di papan juga dengan di gambar yang itu ya. Jadi gambar yang ibu berikan itu secara menyeluruhnya itu merupakan struktur dari kromosom tersebut. Jadi secara spesifiknya itu seperti yang ibu gambarkan di bawah ini. Nah, di mana seperti yang Tulat sebutkan tadi, yang pertama yaitu lengan kromosom atau yang disebut sebagai kromotid. Di mana di dalam lengan kromotid ini dia terdapat benang kromonema. Di mana benang kromonema ini dia yang berhubungan dengan matriks. Kemudian yang kedua yaitu sentromer, yaitu pusat pada kromosom, di mana dia yang akan membagi kromosom itu menjadi dua. Kemudian yang ketiga yaitu telomer, di mana dia itu berada pada ujung kromosom. Kemudian yang berikutnya yaitu kromomer, di mana dia di kromomer ini terjadi penebalan seperti gambar yang ibu tunjuk ini, di mana di dalam penebalan itu terdapat lokus. Nah, lokus ini merupakan tempat tinggal dari gen tersebut. Sampai di sini paham? Jadi ini yang penebalan ini disebut sebagai apa? Kromomer. Tepat sekali. Dan berikutnya yaitu satelit, yaitu dia terjadinya konstruksi sekunder. Sampai di sini paham tentang struktur bentuk kromosom itu ada 4 seperti yang tadi disebutkan oleh Mano. Tepuk tangan untuk Mano. Saya mau menanya, Iya, silakan. apa itu metasentrik? Nah, baik, Ibu akan menjelaskan kepada kalian terkait 4 bentuk kromosom tersebut ya. Jadi, perhatikan gambar yang telah Ibu berikan. Nah, pada 4 bagian itu, yang pertama disebut sebagai metasentrik, di mana sentromernya itu berada di tengah-tengah pusat, sehingga lengannya itu membagi menjadi 2 dan membentuk huruf V. Perhatikan pada gambar ya. Yang kedua yaitu submetasentrik, di mana sentromernya itu berada di tengah, sehingga lengannya itu membagi tidak sama panjang sehingga membentuk huruf L. Kemudian yang ketiga yaitu akrosentrik, yang dimana sentromernya itu berada di ujung sehingga lengannya itu lebih panjang dan membentuk huruf Z seperti ini membentuk huruf Z. Kemudian yang berikutnya yaitu telosentrik, di mana dia sentromernya itu berada di ujung-ujung begini, di pusat di sini, sehingga lengannya itu membelah hanya satu sehingga membentuk seperti huruf I. Sampai di sini paham? Telah? Paham. Nah, baik. Nah, yang perlu kita ingatkan pada kromosom ini yaitu terdapat memiliki 2 fungsi. Yang pertama yaitu autosom dan genosom, di mana autosom ini merupakan kromosom tubuh dan genosom merupakan kromosom kelamin yang terdiri dari X dan Y. Baik, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan kalian video sehingga kalian lebih paham dan berdiskusi ya. Enzim primase mengikat untayan DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan Baik, karena tadi sudah menyimak video, Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk berdiskusi kelompok. Setelah selesai berdiskusi, maka kalian akan berpresentasi di depan. Silakan. Baik, sekira sudah waktunya ya, tepat 15 menit. Jadi sekarang pada materi gen silakan berpresentasi di depan. Kepada saudara Mano silakan. Nah, boleh, silakan.
sifat individu. Gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat, membawa informasi genetik dan generasi ke generasi, mengatur proses metabolisme dan perkembangan pada organisme. Ale, gen yang terletak pada lokus yang bersausan pada kromosom homolog. Nah, baik, itulah tadi Mas dari Mano. Apakah ada pertanyaan dari Tula? Silakan Tula. Sebutkan komponen penyusun gen. Kepada Mano silakan jawab. Muton, sistron. Ada berapa tipe gen? Sifat dan Baik, keterangan. terima kasih Saudara Mano. Jadi itulah tadi jawaban dari Saudara Mano, yaitu komponen penyusun gen itu ada 3 yang telah disebutkan Saudara Mano. Terima kasih Mano, silakan. Kepada Tula silakan mempresentasikan. RNA dan DNA. Perhatikan gambar ini. Jadi perbedaan antara RNA dan DNA yaitu yang pertama basa nitrogen RNA itu tunggal, sedangkan DNA itu double helix. Dia bersambungan seperti gambar ini. Kemudian dia memiliki purin yaitu adenin yang akan berikatan dengan guanin, sedangkan pirimidnya itu yaitu histon yang berpin dengan urasil. Kemudian pada DNA-nya itu yaitu adenin akan bertemu dengan guanin dan ketonin akan bertemu dengan timin. Seperti itulah rantai dan sedikit perbedaan dari RNA dan DNA. Nah, itulah penjelasan terkait tentang kromosom gen, DNA dan RNA. Nah, sekarang kita berada pada ujung kesimpulan, yaitu kesimpulan bagian materi kita hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan pada Ibu terkait materi ini? Ya, silakan. Kromosom adalah benang dengan fungsi sebagai pembawa dan penyimpan informasi. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Gen, unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat modalitas organisme. Tepat sekali. Terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan oleh anak-anak. Jadi kesimpulan yang akan Ibu tarik dulu yaitu yang perlu kita ketahui, kromosom, gen, dan DNA itu sangat berkaitan erat dengan diri kita, karena dia itu berasal dari sel tubuh kita. Nah, jadi kromosom merupakan benda-benda halus seperti kumpulan benang yang berfungsi untuk membawa materi, informasi, dan menyampaikan informasi pada makhluk hidup. Sedangkan gen juga merupakan materi gen, berfungsi sebagai materi genetik yang ada dalam tubuh kita. Begitupun DNA. Jadi ketiganya ini saling berkaitan erat. Nah, terima kasih. Jadi minggu depan Ibu akan berikan tugas